Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Unisa di dalam blog Patologi Anatomi. Selamat datang, kami ucapkan tetap semangat di tengah wabah ini untuk pembelajaran tentang patologi anatomi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih lab patologi anatomi ini. Ya, lab patologi anatomi ini adalah laboratorium yang mana kalau bisa kita sederhanakan adalah laboratorium cancer atau kanker. Dan posisinya di dalam rumah sakit dia adalah sebagai penunjang medis atau sebagai non medis. Karena kita tahu bahwa yang namanya medis adalah adalah dokter, perawat dan lain-lain. Sedangkan kita laboratorium PA ini setara atau sama dengan radiologi, dengan fisioterapi, adalah sebuah instalasi penunjang medis. Nah, kalau kita lihat di dalam tata laksana pasien, lab atau penunjang medis termasuk lab patologi anatomi ini, penata laksanaan pasien hampir 70% ditentukan oleh hasil laboratorium. Kita ibaratkan misal kalian mendapat di lab PA ini dapat sebuah jaringan payudara, itu akan kita diagnosa tumor ganas atau tumor aja atau tidak ada apa-apa, itu tergantung dari hasil kerja lab PA ini, sehingga nanti akan mempengaruhi tindakan atau pengobatan dari para medis, dokter, perawat dan sebagainya. Oleh karena itu, biar lebih paham lagi, kita lanjut ke dalam PPT. Mari kita belajar melalui PPT. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk ke materi tentang pengenalan laboratorium patologi anatomi dan peranan oleh seorang ATLM. Nah, kita harus tahu bahwa di dalam laboratorium patologi anatomi ini yang bekerja adalah seorang ATLM dan juga dokter spesialis patologi anatomi atau SPPA. Nah, setelah kita mengetahui yang bekerja, kemudian kita adalah sebagai ATLM. Nah, seperti apakah pekerjaan kita di laboratorium patologi anatomi ini, kemudian bagaimana risiko dan sebagainya? Alangkah lebih baiknya kita lihat dulu tentang aturan dari yang telah dibuat oleh pemerintah tentang kewenangan, tentang kompetensi serta pidana yang bisa membayangi setiap pekerjaan, termasuk kita. Oke, oleh karena itu marilah kita mempelajari atau mengetahui tentang kompetensi dan kewenangan kita di laboratorium patologi anatomi. Baik, sebelum mengacu ke sana, kita lihat dulu bagaimana sih tentang ketentuan pidana yang bisa menjerat kita. Oke, kita langsung saja pada pasal 83. Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan tapi praktek seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin dipidana penjara 5 tahun. Jadi, orang yang bukan ATLM tapi punya izin praktek, kemudian dia bekerja di wilayahnya ATLM, dia bisa kena penjara selama 5 tahun. Kemudian pasal 85, setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktek, dengan sengaja bekerja menjalankan praktek, tidak memiliki STR, maka dia dipidana paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian pada pasal 86, setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek, dia seorang ATLM misal, kemudian dia sudah memiliki izin. Nah, maksud saya dia tenaga kesehatan tanpa memiliki izin. Jadi dia misal seorang ATLM tidak memiliki izin praktek. Nah, maka dia bisa dipidana paling banyak 100 juta rupiah. Nah, wow juga ya, wow. Maka dari itu mari kita pelajari dulu tentang apa itu izin praktek. Dan kalau STR saya rasa semua udah paham nanti kalau udah lulus sudah banyak penjelasan. Oke, next. Nah, kita pahami dulu tentang kompetensi dan kewenangan. Kompetensi adalah diperoleh dari pendidikan atau pelatihan. Jadi termasuk kuliah ini ada kompetensi ATLM, termasuk skill, kemudian termasuk attitude juga di sana. Dan kewenangan yaitu diperoleh dari pemerintah atau pemegang otoritas di bidang tersebut melalui pemberian izin, dan legalitasnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ada seperti kewenangan tambahan atau delegasi. Nah, atau
tapi harus ada bukti bahwa ada legalitasnya. Dalam peraturan undang-undang sudah dijelaskan. Oke, selanjutnya inilah izin dan penyelenggaraan praktek seorang ATLM diatur dalam PMK Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015. Oke. Nah, di sini ini ada ahli madya atau D3 TLM. Ini dikatakan poin F adalah melakukan pemeriksaan dalam bidang hematologi, kimia klinik, bla 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 bla, sampai di bagian ATLM, bagian PA, yaitu histoteknologi, sitoteknologi. Inilah yang menjadi dasar kita bahwa kita punya izin untuk praktek, izin untuk bekerja di lab PA. Kemudian selain D3 ATLM, di situ juga memiliki izin yaitu seorang sarjana terapan TLM atau D4 ini. Selain berwenang yang tadi praktek AM, praktek D3, dia juga ada kewenangan yang lain. Nah, seperti ini nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada juga tentang keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan standar kompetensi bagi teknologi laboratorium medik. Yang tadi adalah kewenangan dan izin praktek. Izin praktek itu umum, nanti breakdownnya adalah kewenangannya. Dan kalau ini adalah tentang kompetensinya seorang TLM. Oke, kita lihat di sini nanti diatur di bab 2 standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ada tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama, fungsi dasar. Ini lab medik yang berkualitas. Ini di laboratorium klinik di PK. Bagaimana yang di PA? Nah, inilah memberikan pelayanan pada lab patologi anatomik, meliputi praanalitik, penanganan sampel. Nah, kita sudah terdaftar berdasarkan inilah kompetensi kita, sehingga kita sudah bisa bekerja sesuai dengan kompetensi kita. Sehingga kalau kita bekerja sesuai kompetensi kita, kita aman, tidak dikatakan malpraktek. Tapi kalau kita bekerja di luar kompetensi kita, itu bisa kena hukum atau kena malpraktek. Oke, next ya, pewarnaan histokimia, pewarnaan bapanikulo. Nah, ini adalah kompetensi kita. Oke, penanganan sampel khusus, imunohistokimia atau IHC atau IHK. Oke, next. Nah, selanjutnya dari DPP Patelki juga menggunakan standar kompetensi bagi ATLM. Seperti apa? Ini dia. Ada kriterianya. Tingkat keterampilan ini harus kita pahami. Tingkat 1 hanya mengetahui teori keterampilan. Tingkat 2 memahami clinical reasoning and problem solving. Tingkat 3 mampu melakukan di bawah supervisi, dan tingkat 4A mampu melakukan secara mandiri. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya. Next. Oke, nah di sini adalah pengoperasian mikrotom. Berarti dia di posisi 3 atau mampu melakukan di bawah supervisi. Tapi nantinya harus setidaknya seperti itu. Kemudian autoclave, biosafety, kabinet, semua telah diatur. Dia harus bisa sesuai dengan kompetensi yang dianjurkan oleh DPP juga. Ini lebih mengatur pada kriterianya. Oke, dan tak kalah penting juga untuk kitab kita selanjutnya, yaitu cara penyelenggaraan lab klinik yang baik. Ini umum sih, good laboratory practice untuk lab klinik tambahan. Kalau kalian ingin bekerja nanti di lab klinik, nanti kalian juga wajib punya panduan ini. Di sini komplit. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengenalkan apa sih patologi anatomik itu. Secara harfiah, patologi dari pathos and logos. Logos kan ilmu. Nah, jadi patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Kemudian tentang anatomik, itu adalah artinya adalah struktur dan organisasi makhluk hidup. Sehingga patologi anatomi ini adalah ilmu yang mempelajari penyakit yang terkait dengan struktur dan organisasi atau jaringan dari makhluk hidup. Nah, kemudian selanjutnya ada fungsi laboratorium patologi anatomi, yaitu menegakkan diagnosis dari suatu penyakit
melalui pemeriksaan jaringan atau sel yang diperoleh dari biopsi operasi baik secara makroskopis dan mikroskopik. Maka kalau kita lihat ini berarti sampelnya adalah terkait tentang jaringan atau sel tubuh manusia, bisa hewan, seperti itu ya. Dan jenis pelayanan lab PA, ada histopatologi, di mana nanti juga ada frozen section tentang pengecatannya tentang histopatologi, walaupun nanti ada sendiri. Dan sitopatologi meliputi AJH, aspirasi jarum halus atau FNAB, dan ada TTNA, pap smear, cell block. Kemudian histokimia yaitu tentang pengecatan, ada pengecatan PAS, periodic acid skiff, dan Sudan Black Bee biasanya ini, ataupun yang lain-lain, ada Fed-Faraco dan lain sebagainya. Nah, yang seperti saya katakan tadi, walaupun frozen section merupakan tindakan histopatologi, namun di dalam pelayanan terkadang dia punya tarif sendiri atau mempunyai harga sendiri ya, sehingga di sini nanti kita jelaskan tersendiri, sehingga kita buatkan di sini masuk jenis pelayanan, walaupun dia masuknya nanti di histopatologi juga. Kemudian ada pelayanan imunohistokimia, yaitu pengecatan, ada IRPR HER2 CD20. IRPR HER2 ini ada tentang kanker payudara. Kemudian juga sekarang yang berkembang di dalam pelayanan PA ini ada namanya patologi molekuler, di mana pemeriksaannya terkait dengan RNA, DNA, dan sebagainya. Ada pemeriksaan EGFR dan MIR100, MIR21. Ini tentang penelitian. Oke, histopatologi yaitu pemrosesan spesimen berupa jaringan menjadi spesimen yang terfiksasi, terinfiltrasi parafin, dipotong dengan mikrotom dan dicat menggunakan HE. Kemudian hasilnya diinterpretasi oleh dokter SPPA. Sehingga kalau kalian bicara histopatologi, sampelnya adalah jaringan. Ada jaringan kuretase, misal nanti tentang tentang miom atau tentang tuba falopi dan sebagainya. Kemudian biopsi dan operasi, misalnya appendix dan lain sebagainya, usus dan lain sebagainya. Kemudian sitopatologi yaitu pemeriksaan sel-sel yang bisa diperoleh melalui eksfoliasi alami, buatan maupun dengan aspirasi. Kemudian dilakukan pulasan, Papa Nicolo, dan Gimsa. Sehingga dalam sitopatologi ini yang diamati adalah sel-sel. Kalau histopatologi tadi adalah jaringan, sitopatologi sel-sel. Sampelnya itu berupa cairan efusi pleura, ascites, hasil sikatan, misal pap smear, dan lain sebagainya. Kemudian ada histokimia, yaitu pewarnaan khusus yang berbasis reaksi kimia untuk menentukan kandungan jenis senyawa yang ada di dalam sel dan jaringan. Oke, ada lagi. Kemudian selanjutnya ada frozen section. Yang ada gambarnya menggunakan cryostat machine dalam minus 25 derajat Celcius dan mikrotomnya ada di dalam. Oke, frozen section adalah atau potong beku adalah prosedur untuk melakukan analisis mikroskopis histologi cepat dari suatu spesimen. Biasanya ini ada dilakukan di kamar operasi. Namun kita lihat kualitas slide potong beku lebih rendah daripada blok parafin. Sehingga kalau tidak pada kasus-kasus yang situ atau tidak kasus yang urgent, para klinisi lebih senang seperti biasa pemeriksaan histopatologi. Kemudian final diagnosis tetap lebih disukai dengan blok parafin untuk diagnosis yang lebih akurat. Oke, kemudian ini adalah penjelasan selanjutnya. Biasanya laporan yang diberikan oleh patolog atau dokter SPPA-nya biasanya terbatas pada diagnosis jinak atau ganas, sehingga nanti kita sebagai ATLN itu masuk ke ruang operasi bersama dokter SPPA-nya. Kita tunggu jaringan yang dioperasi. Di sana kondisinya pasien masih dalam pengawasan dibius, itu kondisi dibius, belum sadar, jaringannya diangkat. Kita lakukan pemeriksaan histopatologi
frozen section, nanti kita selesai kemudian diinterpretasi oleh dokternya, baru dilihat setidaknya dikatakan jinak atau ganas. Jika ganas, daerah operasinya akan diambil semuanya, tapi kalau jinak cukup bagian tumornya. Oke, secara prinsip jadi prinsipnya adalah tissue is frozen, tisu atau jaringan dalam keadaan beku, kemudian air dalam jaringan menjadi es atau membeku sehingga bisa menginfiltrasi jaringan ya, sehingga bisa keras. Kemudian ya ini tadi, air bisa menjadi embedding medium sehingga jaringan keras sehingga bisa dipotong dengan mikrotom. Jadi sama sebenarnya caranya untuk histopatologi yang biasa, cuma ini dia harus itu tidak lama-lama waktunya. Biasanya nggak sampai 1 jam udah harus keluar hasil. Bahkan targetnya 20 menit harus keluar hasil, sehingga dari jaringan datang kita proses 20 menit udah ada hasil jinak atau ganas. Oke, kemudian pengeluaran imunohistokimia atau IHC atau IHK, yaitu deteksi protein dari sel atau jaringan dengan prinsip reaksi antigen antibodi, sehingga dia lebih pengembangan lagi dari sebelumnya. Manfaatnya untuk identifikasi, kemudian untuk menentukan diagnosis, untuk terapi, dan prognosis kanker. Prognosis itu atau ramalan atau perkiraan kansernya. Nah, kemudian ada patologi molekuler. Ini yang sekarang lebih berkembang lagi di dalam dunia lab PA. Sekarang pemeriksaan terus bertambah, terus berkembang. Yang terus berkembang adalah di patologi molekulernya, karena dia berfokus pada penggunaan teknik berdasar asam nukleat seperti hibridasi in situ, reaksi polimerase, transkriptase balik, dan microarray pada jaringan dan sel. Nah, inilah patologi molekuler pemeriksaannya. Ada pemeriksaan DNA seperti EGFR, HPV, KRAS, NRAS, TB, dan sebagainya. Ini dia sampelnya ada untuk ekstraksi DNA. Kemudian kalau ekstraksi mRNA, yaitu ada ALK, ROS1 untuk paru, kanker paru. Dan untuk penelitian biasanya dari gen IRPR, HER2, P53 dan lain-lain. Kemudian ada MIRNA, miRNA, ini untuk penelitian. Nah, ini yang berkembang di lab PA. Lab PA ini terus berkembang terkait penelitian. Banyak penelitian, misal walaupun bukan dari laboratorium sendiri, misal dari bagian farmasi melakukan penelitian tentang uji obat. Ada obat baru, kemudian diuji di dalam tikus dan dipotong parunya, dipotong jantungnya, dipotong heparnya, kemudian di lab PA dilihat ada kerusakan enggak di jaringannya, di selnya. Nah, seperti itu nanti masuknya ke lab PA, sehingga pasien lab PA ini kalau kita bermutu banyak sekali entah dari pasien sendiri ataupun dari penelitian berbagai disiplin ilmu, termasuk peternakan juga sering melakukan penelitian menggunakan jasa atau pemeriksaan di lab PA. Nah, bagaimana perkembangan lab PA yang tadi saya jelaskan? Sekarang yang dulu ini misal pasien dengan kanker kolon mau diterapi, akhirnya di semua pasien semua yang kena kanker kolon larinya di terapi, sehingga kita bisa lihat ada yang efeknya baik jadi lebih sehat, ada yang no efek sama aja nggak ada pengaruh, hanya rambut yang rontok, sel-sel yang lain ikut mati, atau tidak ada, justru malah memperburuk, tidak berpengaruh. Nah, seiring berkembangnya waktu, kemudian sekarang lah in the future, gimana pasien yang menderita kanker itu dilakukan biomarker diagnostik melalui blood, DNA, urin, dan tisu analisis, kemudian diterapi sesuai hasil biomarkernya, sehingga harapannya efeknya meningkat, sehingga tepat sasaran, atau dengan kata lain bisa lebih baik dalam memberikan kesembuhan bagi pasien. Nah, inilah sekarang yang berkembang, yaitu terapi target, tailor medicine. Jadi di dalam rantai DNA-nya yang akan dilakukan perbaikan, langsung dicari protein-protein yang terjadi mutasi.
Misal di sini, nah ini gambarnya tradisional dan precision medicine. Jadi lagi-lagi sim terapi ya, ada yang benefit, ada yang no benefit, ada yang adverse effect. Atau juga melalui DNA testing, nah sehingga menjadi memberi keuntungan bagi masing-masing pasien, setiap pasien, sehingga dicari sumbernya, sehingga tidak diterapi ke semua sel bisa mengalami gangguan, tapi ini dicari sumbernya sehingga lebih efektif, tentunya lebih mahal tentunya. Oke, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan di dalam perkenalan lab patologi anatomi ini. Semoga teman-teman sekalian tetap semangat walaupun di tengah pandemi ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.